Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik. Tadi kita berhenti pada pembahasan wastul lisan. Ya, sejauh ini kita sudah membahas berapa makhraj? 7 makhraj. Kita lanjutkan ke makhraj yang selanjutnya. Kita masuk ke makhraj yang keempat yang ada di lisan. Ya. Pertama kita tadi aksar lisan fauqu, kemudian aksar lisan asfal, kemudian wastul lisan. Maka kita masuk yang keempat, yaitu makhrajnya huruf dhad. Ya. Di mana makhraj huruf dhad? Hafatul lisan. Maka kita beranjak ke hafatul lisan. Jadi dia di pinggir. Dan dot dia di pinggir yang bagian belakang. Di sini keluar huruf dot. Wadadu min hafatihi izwaliyah. Kata Imam Al-Jazari, dot itu keluar di hafatul lisan izwaliyah, yaitu ketika dot itu waliyah, bersentuhan dengan al-adras, bersentuhan dengan geraham. Jadi lidah kita, pinggir lidah bersentuhan dengan geraham atas. Baik boleh kanan atau boleh kiri. Boleh. Jadi dot itu dia di hafatul lisan. Dia bukan di depan. Ada orang yang melafazkan dot di depan. Dal yang ditebalkan da, ditebalkan jadi do. Salah. Atau dengan ta, wala tadlin, salah. Walaupun kedengarannya fasih. Tapi dot itu dia makhrajnya di pinggir. Boleh yang kanan sini atau boleh yang pinggir sini. Boleh. Maka dia adalah hafatul aqsa hafatul lisan. Ya. Aqsa hafatul lisan. Aqsa hafatul lisan. Maka hurufnya cuma satu, yaitu hurufnya dot. Jadi dot di pinggir kanan atau kiri. Ya. Baik. Kita praktekkan bersama-sama. Do, di, du, bad. Sama-sama. Jadi ini huruf yang paling berat bagi orang Arab. Ya, orang Arab tuh dot itu berat. Sehingga Imam Al-Jazari dalam matan Al-Jazari membuat bab khusus berkaitan dengan babud dot. Bab lain tak ada. Bab hamzah tak ada. Bab huruf bah tak ada. Tapi bab dot ada. Karena susahnya huruf dot ini dan sering dia berubah atau bercampur, berganti dengan makhrajnya huruf za. Misalnya orang Mesir menyebut bidobti dengan bizabti, atau ba'da zuhri ba'da duhri. Sebagian dalam lahja atau logat daerah mereka. Karena dot ini huruf yang paling berat, sehingga Nabi mengatakan dalam hadisnya, ana afsahu man nataqa bid-dad. Aku adalah orang yang paling fasih mengucapkan dot. Dot hafatul lisan. Bertemu dengan geraham. Baik lidah kanan dengan geraham atasnya atau lidah bagian kiri. Dan dia memiliki satu sifat khusus. Namanya istitalah. Apa namanya? Istitalah. Berasal dari tala yatulu, itu panjang di makhrajnya. Sehingga ketika dia sukun,
sifatnya sempurna bunyinya, istitolahnya ada. Maka ketika ada imam mengatakan waladdallin, betul atau salah? Salah. Kenapa? Karena dia tidak mengikutkan sifat istitolah dot. Istitolah itu l. Jadi do, di, du, bel, l. Ada semacam zaman atau waktu. Waktu. Karena dot itu makhrajnya luas. Pinggir lidah separuh ke belakang ini makhrajnya. Dan berjumpa dengan semua geraham. Geraham kita ada berapa? Ada berapa geraham kita? Setelah gigi taring ke belakang itu ada berapa gigi? 4 atau berapa? 4 ya. Maka dot lidah itu bersentuhan dengan gigi geraham yang 4 ini. Bergesek dia. Sehingga memunculkan sifat istitolah nantinya. Istitolah. Misalnya ini lidah, maka dia bergesek. Maka ketika waladdallin, jadi tidak langsung tidak. Kalau kurang sifatnya, tidak sempurna. Paham? Ya, kita praktekkan lagi. Do, di, du, bal. Sama-sama. 1, 2, 3. Tapi dia tidak sampai qalqalah. Bal. Tidak. Dia ditahan di sana. Ya. Kalau orang yang dotnya bagus itu, kita yang di dekatnya ketika dot itu sukun akan mendengar semacam tekanan. Karena lidah itu dia bergesek. Dengan geraham bergesek dia. Seperti itu. Lagi kita praktekkan sama-sama. Do, di, du, bal. Dan dia ketika dia berharakat kasrah, maka bunyinya kuat. Di. Wal ardi. Bukan wal ardi. Kalau ardi kurang. Ardi. Kemudian ketika mengucapkan dot, maka tidak ada misalnya bibir yang menyong do. Tidak. Atau ada gembung di mulut do. Tidak. Jadi tidak ada. Dia biasanya do. Karena dia tidak ada kaitannya dengan pipi. Ya, ketika mengucapkan dot, dia tidak berkaitan dengan pipi kita. Dia kaitannya cuma lidah kita dengan geraham atas. Dengan geraham atas. Dia lidah dan geraham. Tidak ada sentuhan dengan pipi. Ya. Do, di, du, bal. Seperti itu. Lagi sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, seperti itu. Khair. Kita lanjutkan ke makhraj yang kelima, yang ada di lidah. Yang keempat tadi, yang kelima. Berarti masuk kepada makhraj lam. Dia masih di hafatul lisan. Kalau tadi dot aqsa, maka dia di adna hafatul lisan. Hurufnya lam. Lam. Dia luas. Adna sini sampai adna sini juga. Maka dia bersatu nantinya. Maka lam adalah makhrajnya yang paling luas. Sehingga kita ketika melafazkan lam, la, kita goyangkan ke kanan ke kiri, bunyinya masih bagus. La, tidak ada masalah. Kenapa? Karena makhrajnya memang luas. Kita praktekkan. Lalilubal. Bal. Mudah. Lam insyaAllah semuanya bisa. Karena makhrajnya juga mudah. Di ujung lidah semuanya. Oke. Itu makhrajnya lam. Paham sampai sini? Kita terus ke makhraj yang ke 6 yang ada di lisan.
Yang keenam yang ada di lisan. Setelah kita membahas mulai tadi kita aqsal lisan, kemudian wastul lisan, kita beranjak ke hafatul lisan. Ada yang kita tinggalkan yaitu tarful lisan. Tarful lisan ini. Sekarang kita membahas yang ada di tarful lisan, yang ada di ujung lidah. Pertama makhrajnya to, ta dan dal. Maka dia tarful lisan bertemu dengan usul as-sanaya al-ulya. Tarful lisan, tarful lisan ma'a ini dia bersatu berarti usul as-sanaya al-ulya. As-sanaya artinya apa? Gigi seri. As-sanaya al-ulya, gigi seri bagian atas. Berarti tarful lisan, ujung lidah, ma'a, berarti dia berjumpa dengan usul. Usul itu adalah tempat tumbuh gigi seri atas. Jadi dia bukan dengan gigi seri, tapi kata-katanya adalah usul, dengan usul gigi seri atas. Perhatikan, ini langit-langit, ini gigi seri atas. Maka dia digusinya. Digusi gigi seri atas. Apa hurufnya? Hurufnya ada 3. To, ta, kemudian dal. Di sini dia. Jadi lidah itu naik dia ke atas. To, ta, dan dal. Oke, kita praktekkan. Pertama to. To, ti, tu, ba, to. Jadi to adalah huruf yang paling kuat, aqwal huruf. Itu huruf to. Semua sifatnya kuat, tidak ada sifat lemah dia. Maka dia adalah aqwal huruf. Ketika dia kasrah, dia bunyinya juga kuat. Ti. Dia bukan ti. Ti lemah, dia ti. To, ti, tu, ba, to. Juga dia memiliki sifat kuat tambahan, yaitu qalqalah. Maka dia kuat. Kemudian huruf yang kedua, ta. Ta ini dengan to dia sama, makhrajnya sama. Yang membedakan sifatnya. Kalau to tadi tebal, ta ini tipis. To kita tutup mulut kita. To, kita tutup to. Kalau kita buka, maka dia akan berbunyi ta. To, ta. Ta, to. Ta, to. To, ta. Dia hanya itu saja. Yang lebih spesifik perbedaan to dan ta. Kalau bukan karena sifat ini, sifat tebal, tafkhim yang ada pada to, maka bunyinya akan ta. Maka hanya dengan menggerakkan mulut sedikit, ta kita buka, kita gerakkan menutup sedikit, akan berbunyi dengan to. Ta, to. Ta, to. Sama-sama kita praktekkan. Ta, ti, tu, bat. Bat, at, dia ke T, dia bukan ke C. Bat, bukan bat, salah. Ta, itu ta, makhrajnya ta. Dan dia memiliki sifat hamas. Bat, at. Jadi bukan at, tapi at. Kemudian to. Kesalahan yang banyak dalam membaca to adalah dengan menjadikan dia ta. In kuntum ta'lamun. Dengan adanya seperti itu. Dan menurut yang kita pelajari, itu tidak dibenarkan. Jadi ta bunyinya jelas, bukan ta. Kebanyakan banyak yang sudah menjadi kebiasaan. Ini kebiasaan ta. Tabbat yada ta. Salah. Tak betul. Kemudian kita beranjak ke dal. To, ta, kemudian dal. Makhrajnya sama. Ujung lidah bertemu dengan
Bertemu dengan mana? Ujung lidah bertemu dengan usul atau gusi gigi seri bagian atas. Ya, kita praktekkan. Dadi dubada. Jadi dadi dubada. Jadi dia bukan di gigi. Di du tidak, tapi dia di du bada. Seperti itu. Dia tidak di gigi, tapi dia di usulnya atau di gusinya, tempat tumbuhnya gigi seri bagian atas. Paham sampai sini? Okey. Kita teruskan ke makhraj yang ke-7 yang ada di lisan. Kan kita mengatakan di lisan ada 10 makhraj. Sudah kita pelajari pada sesi sebelumnya 3 makhraj. Kita teruskan yang ke-7. Tadi tarful lisan, ujung lidah bertemu dengan usul gigi seri bagian atas. Sekarang tarful lisan, ujung lidah. Ma'a bertemu dengan fauqa as-sanaya atau taraf. Bisa juga taraf. As-sanaya as-sufla. Tadi al-ulya, ini as-sufla. As-sanaya as-sufla. Ya, bagian gigi seri bagian bawah. Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bagian bawah. Ini gigi seri bagian atas, ini gigi seri bagian bawah. Maka ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bagian ini. Ini di sini. Ini lidah kita bersentuhan. Apa huruf yang keluar di sini? Huruf safir. Yaitu sin. Apalagi sod. Apalagi zai. Sin, sod, zai. Ini ya. Itu ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Secara praktek dia juga akan menyentuh ujung gigi seri bagian atas. Ini tadi ujung lidah, ujung gigi seri bagian bawah. Ya. Ujung gigi seri bawah. Gigi serinya bagian bawah, tapi di ujungnya. Bukan di usulnya. Kalau ini usulnya, ini ujungnya. Paham ya? Maka keluar huruf sin, huruf sod, dan huruf zai. Ya, kita praktekkan dari sin dulu. Oke. Sasi subas. Oke. Ini termasuk makhraj yang mudah, yang ringan, sa. Tapi walaupun begitu ada orang yang salah mengucapkan sa. Dia salah dengan mengucapkan tha. Thasisu. Kesalahannya adalah dia menyentuhkan lidahnya ke gigi seri bagian atas. Thasisu. Jadi tha dia. Harusnya dia sa. Dia gigi seri bagian bawah. Ujungnya, paukanya, ujung gigi seri bagian bawah, gigi serinya bagian bawah. Jadi lidah ketika menyebutkan sa itu tidak keluar. Jadi cenderung dia hampir bertautan. Sa, si, subas. Lagi? Sa, si, subas. Berbeda dia dengan sya. Ini tadi berbeda dengan sya. Ada orang yang melafazkan sya dengan sa. Melafazkannya karena kesalahannya ketika mengucap sya, dia menyentuhkan lidah atau ujung lidah itu ke gigi seri. Padahal dia makhrajnya sya di tengah. Sya, sa. Berbeda ya. Sya, sa. Ini sa. Oke. Baik.
Kita teruskan ke, paham sampai sini ya? Itu sa. Ke sod. Sod ini dia sama dengan ta dengan to tadi. Sa itu tipis, sedangkan sod itu tebal. Kita buka mulut kita akan berbunyi sa. 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 Kita gerakan dengan menutup keda sedikit. Sa. So. So. Jadi dia tidak ada mulut monyong ketika menyebutkan huruf sod. Tidak ada. Ini banyak kesalahan kita. So. So. Hatta walaupun bunyinya itu fasih. So. Tapi dari segi kaifiyat salah. Jadi bukan so. So. Tetapi so. So. Sa. So. Sa. So. Itu ya. Kita praktekkan. So, si, su, bas. So, si, su, bas. Dan juga tidak ada gembung so. So, tidak ada. Kemudian, ketika dia kasrah, maka dia juga kuat. Si, si. Jadi bukan si lembut. Salah, itu sa. Dia si, si. Maka sirata. Sirata, bukan sirata. Dia kuat. Si. Itu berkaitan dengan sod. Habis sod, maka huruf yang selanjutnya adalah zai. Zai. Ketika kita mengucapkan zai, maka ada getaran di gigi kita. Zzz. Ada getaran. Ada semacam getaran. Kita praktekkan. Zazizubaz. Zazizubaz. Baz. Terasa bergetar. Itu yang membedakannya dengan sa. Sa dia tidak ada getarannya. Bas. Mengalir saja angin. Tapi kalau zai, dia mengalir angin diikuti dengan getaran. Baz. Baz. Ada z. Paham sampai sini? Berarti sampai sini sudah kita bahas makhraj yang ada di lisan 4, 5, 6, 7. Kemudian selanjutnya adalah ada yang terlupa tadi. Tidak apa-apa, nanti kita ulang lagi ya. Kita selesaikan dulu yang di tarful lisan yang berhubungan dengan gigi. Kalau menurut urutan matan ada yang tidak yang tidak berurutan, tidak apa-apa. Tadi ujung lidah bertemu dengan gigi seri bagian bawah, tapi bagian ujung atasnya, ujung atas gigi seri bawah. Selanjutnya adalah tarful lisan. Ma'a bertemu dengan ini lagi. Tarfu as-sanaya al-ulya. Jadi ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas. Mana ujungnya? Ini kan gusinya. Ini ujung atau ini? Yang bawah ini yang ujungnya. Kalau ini usul, tempat tumbuh. Kalau tarafnya adalah ujungnya. Jadi ujung lidah, lidah cara mengucapkannya dengan mengintip keluar sedikit lidah, menjulur keluar sedikit. Makhraj huruf apa di sini? Maka keluar di sini huruf tha. Kemudian za. Di sini saja. Tha, za, kemudian zo. Keluar di sini. Tha, za, zo, ya. Tha, zal dan zo. 3 hurufnya. Kita mulai dari tha. Jadi lidah kita keluar. Tha, tha. Itu. Tha, si, su, bas. Tha, si, su, bas. Huruf selanjutnya zal. Dia sama. Sama. Za. Za, zi, zu, baz. Lagi yang lebih semangat. Zazi zubaz. Zazi zubaz.
Za. Kemudian Za. Sama. Za dengan Za ini sama. Sifat tafkhim yang membedakannya. Ketika kita mengucapkan za, maka kita buka mulut kita. Za. Ketika kita tutup, kita angkat pangkal lidah, maka dia akan berbunyi tebal. Zo, zo, za, zo, za, zo. Zalimin, minaz zalimin. Seperti itu. Ya, kita praktekkan. Zo, zi, zu, bang. Sekali lagi. Keluarkan lidahnya. Za, zo, zo. Lidah juga keluar. Semua ini, 3 huruf ini, lidah keluar sedikit ketika mengucapkannya. Jadi bukan zo, zo. Lidahnya tidak keluar, kurang tepat. Za, zo, zi, zu, bang. Lagi. Ya. Dan ketika dia kasrah, dia bunyinya juga kuat. Zi, zi. Bukan zi, zilalun misalnya, zi. Ya. Ini cara mengucapkan za. Jadi itu lagi kita sebutkan caranya adalah lidah, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas. Dengan mengintip sedikit keluar. Sa, za, zo. Seperti itu. Ya. Paham sampai sini? Maka kita sudah mempelajari 8 yang ada di lisan. Tinggal berapa lagi yang ada di lisan? Berapa lagi makhraj yang belum kita pelajari di lisan? 2. Ada 2 makhraj lagi yang ada di lisan. Ya. Yang ke-9. Kita kembali ke tarful lisan. Ya. Bertemu dengan langit-langit. Bagian atas. Di atasnya makhrajnya lam. Ujung lidah juga. Ma'a al-hanak. Al-hanak al-ulya. Tempatnya lam. Misalnya seperti ini langit-langit bagian atas. Ini gigi. Tadi kita mempelajari makhrajnya lam. Lam itu naik ke atas. Jadi di sini dia ada 3 makhraj yang berdekatan. Lam, naik sedikit lagi. Na, naik sedikit lagi. Ra. Jadi lam, kalau ra, lam, lidah naik ke atas. Naik ke atas sedikit, nun. Naik ke atas sedikit, maka itu makhrajnya ra. Maka ini makhrajnya lam dulu. Ma'asanaya al-ulya. Di atas makhraj lam. Fauqa makhraj lam. Al-lam. Di atas makhrajnya huruf lam. Seperti itu. La, na, ra. Jadi dia naik sedikit. La, na, ra. Di sini makhraj huruf nun. Nun juga. Kita masukkan nun dulu. Nani, nuban. Dan dia memiliki sifat ghunnah, makanya dia juga keluar di hidung. Nadinu. Ketika kita tutup hidung, terasa bunyinya di hidung. Nadinuban. Seperti itu. Dan ini mudah. Cukup kita praktekkan bersama saja. Selanjutnya yang ke-10. Yang ke-10 juga tarful lisan. Berjumpa dengan al-hanak al-ulya atau al-hanaki al-a'la. Di atas makhrajnya nun. Tadi fauqa makhraji al-lam. Ini di atas makhrajnya nun. An-nun. Di atas makhrajnya nun. Ini sama. Tarful lisan ma'al hanakil a'la fauqa makhraji an-nun. Hurufnya di sini adalah ra. Jadi dia naik seperti ini. Lidah naik ke gusi sedikit lam. Naik sedikit lagi nun. Naik sedikit lagi ra. Makhrajnya huruf ra. Seperti itu. Ra. Ra. Ya.
Sama-sama. Rarirubar. Nah, bagi sebagian orang ada yang tak bisa melafazkan ro. Ya. Biasanya karena dia tidak kurang mengangkat lidahnya ke atas. Nah, ingat ro dia memiliki sifat takrir. Dia berulang. Takrir. Tapi pengulangannya itu hanya sekali. Nah, dia tidak boleh pengulangannya itu berkali-kali. Ada orang yang jadi imam misalnya, datang imamnya baca Ar-Rahman. Maka ini tidak tepat. Kalau kita tak paham, kita wah bagus imamnya, rohnya fasih, kuat, terasa gitu kan. Tapi ini salah. Dia Ar-Rahman hanya sekali. Ar-Rajim misalnya Ar-Rahim. Jadi dia tidak tidak. Kita praktekkan sekali lagi. Rarirubar. Jadi sampai sini maka selesai makhraj yang ada di lisan, 10 makhraj. Kita ulang lagi, yang ada di lisan ada 10 makhraj. Pertama, aqsal lisan fauqu. Makhrajnya huruf qaf. Kedua, aqsal lisan asfal. Makhrajnya huruf kaf. Kemudian wastul lisan. Apa ke huruf yang keluar di sana? Jim, shin, ya. Kemudian aqsa hafatil lisan, pinggir lidah bagian belakang, hurufnya dot. Kemudian adna hafatil lisan, hurufnya lam. Kemudian tarful lisan ma'a usul as-sanaya an ulya, hurufnya to, ta dan dal. Kemudian tarful lisan ma'a tarfi as-sanaya as-sufla, hurufnya adalah kemudian selanjutnya tarful lisan ma'a tarfis sanaya an ulya, ujung dari gigi seri bagian atas. Maka hurufnya adalah sa, zal, za. Kemudian yang ke-9, tarful lisan berjumpa dengan langit-langit atas, al-hanak. Di atas makhrajnya lam, maka adalah huruf nun. Kemudian yang 10, tarful lisan ma'a al-hanak al-ulya, di atas makhrajnya nun. Hurufnya adalah ra. Berarti sampai sini sudah berapa makhraj kita pelajari? Sudah 14 makhraj. Kalau huruf sudah berapa? Tak tahu karena hurufnya tidak beraturan. Maksudnya tidak a, ba, ta, sa, tidak. Baik, kita teruskan ke makhraj yang selanjutnya. Kita tinggalkan makhraj yang ada di lisan. Kita beranjak kepada makhraj yang ada di bibir lagi. Ya. Di sini dikatakan di bibir ada 2 makhraj. Pertama adalah asy-syafatain, dhammus syafatain atau asy-syafatain. 2 bibir yang bertemu. Kemudian batnus syafa, ma al-ulya. Pertama bertemu 2 bibir. Di 2 bibir, keluarnya huruf itu di 2 bibir langsung. Apa huruf yang keluar di 2 bibir? Yaitu mim, ba, kemudian waw. Ini makhrajnya sama. Mim, ba, waw. Asy-syafatan di 2 bibir.
Nah, Itu asyafatan ya Ustaz. Kelihatannya kayak ko. ya asyafatan, ya asyafatan. Nah, dua bibir, asyafah, ya tan, ya asyafatan. Mim, ba dan waw. Nah, ini makhrajnya. Tiga huruf ini dengan kita menyatukan dua bibir, maka keluarlah tiga huruf ini di sini. Ya, kita mulai dari ma. Ma mi mu bam. Nah, dia sama dengan nun. Dia juga keluar di hidung. Babi bu bab. Nah, jadi hanya mim dan nun yang dia keluar di hidung. Dia adalah huruf gunnah atau dia memiliki sifat gunnah, sifat dengung. Selain mim dan nun, maka tidak boleh masuk ke hidung. Ya, paham ya? Selain mim dan nun, tidak boleh masuk ke hidung. Maka ini mim. Ma, mi, mu, bam. Nah, kemudian terus ba. Ba dia juga di dua bibir. Ya. Babi, bu, baba. Ba ini yang membedakan dia dengan mim, apa yang membedakan dia lebih rinci dengan mim? Ya, kalau mim itu dia dalam ilmu tajwid ada ulama mengatakan dia keluar di bibir yang mantiqah barriyah. Barriyah. Bar apa artinya? Daratan. Barriyah, mantiqah barriyah. Itu daerah atau bibir yang kering, daratan kering kan? Nah, kalau ba yang bahriyah, yang dia yang lautan, yaitu bibir yang basah, yang bagian dalam. Kalau bibir yang kering, yang bagian luar, maka ma, mimu, ya, mimu. Nah, sedangkan bibir yang bagian luar kering, yang dalam, yang tertutup, maka itu basah. Nah, maka itu keluar di sana huruf ba. Jadi ba bukan ba, tidak, tapi ba. Kalau ma baru ma. Nah, kita sempurna dengan ada melengkukkan bibir sedikit. Ma. Maka ini maka panggilan orang tua itu biasanya ma dan ba. Ini orang Arab mama, baba. Kalau orang Arab ya, mama, baba. Sepertinya ummi, abi, ab gitu kan. Ini rahasianya juga supaya anak-anak itu cepat dia bisa memanggil panggilan orang tuanya. Belum tumbuh giginya dia sudah bisa memanggil orang tuanya mama, baba. Tak perlu karena dia tidak membutuhkan gigi. Coba kalau kita panggil orang tuanya panggil daddy. Lama. 2 tahun baru dia bisa memanggil bapaknya. Karena membutuhkan gigi, daddy. Seperti itu. Paham? Ini adalah mim dan ba. Ma dia ada di bibir luar yang kering, ba dia bibir dalam yang basah. Kemudian waw. Nah, waw lagi. Waw ini dia juga di dua bibir. Dia satu-satunya huruf yang kita monyongkan atau kita panjangkan bibir ke depan ketika kita mengucapkannya. Wa. Kalau kita tidak memonyongkannya maka tak sempurna bunyinya. Wah. Tidak sempurna. Jadi dia harus dimonyongkan. Wa, wi, wu, bau. Sama-sama. Wa, wi, wu, bau. Hanya ini. Kalau huruf yang lain ketika dia berharakat dhammah baru kita monyongkan su, bu. Baru. Tapi ketika berharakat selain dhammah tidak boleh. Sedangkan waw di semua keadaan. Wa, wi, wu, bau. Ketika sukun pun harus kita monyongkan bibir kita untuk mengucapkannya. Ya, paham? Ini bagian yang pertama, dua bibir bertemu.
Keluar mim, ba dan waw. Selanjutnya batnus syafah, perut dari bibir. Mana perut? Kalau perut atas atau bawah? Nah, yang bawah ini kan perut. Nah, bibir kita bagian bawah bertemu dengan apa? Ma'a atraf asanai ulnya. Bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas. Nah, maka keluar di sini hurufnya fa. Nah, fa. Jadi dia bukan di dua bibir yang bertemu. Kalau dua bibir yang bertemu bunyinya pa. Pa, pi, pu, bab, bab, bab. Nah, itu semuanya. Tapi dia fa. Dia ada anginnya. Fa. Fitnah, bukan fitnah. Bukan P dia ya. Nah, bukan P. Nah, tapi dia F. Nah, fa. Nah, sama-sama. Fa, fi, fu, baf. Nah, sana fa, fi, fu, baf. Nah, sampai sini sudah berapa makhraj kita pelajari? Sudah 16 makhraj. Tinggal makhraj yang terakhir. Nah, sampai sini paham? Nah, insyaallah. Makhraj yang terakhir adalah al-khayshum, yaitu yang ke-17. Nah, khayshum artinya rongga hidung. Di sini yang keluar apa? Gunna. Wa gunnatun makhrajuhal khayshum. Dan gunna itu makhrajnya ada di khayshum, ada di rongga hidung. Nah, ketika dikatakan rongga hidung ini juga makhrajnya gunna, makhraj huruf, berarti ada dong hurufnya. Nah, maka di sini khilaf ulama. Ada yang mengatakan dia adalah sifat. Ada yang mengatakan ada hurufnya. Kalau yang mengatakan ada hurufnya, maka akan memasukkan nun dan mim adalah huruf gunnah. Nah, tapi nun dan mim dia ada makhrajnya tersendiri, yaitu di tarful lisan. Kalau untuk nun, sedangkan mim di syafatan. Nah, ini khilaf. Nah, yang jelas intinya adalah setiap yang ada gunnah, setiap yang ada dengung, maka keluarnya di hidung. Nah, banyak kesalahan orang baca Al-Quran. Mayyasha. Mayyasha, apa tajwidnya? Mayyasha, nun sukun ketemu dengan ya. Idgham bi gunnah, artinya idgham dengan gunnah. Nah, banyak orang baca mayyasha, mayyasha. Nah, tidak masuk ke hidung. Padahal dia idgham bi gunnah, dia idgham dengan gunnah, maka dia harus mayyasha. Nah, baru betul. Mayyasha harus terasa di hidung. Sama juga dengan miwal. Nah, miwal. Nah, ada aja miwal tidak masuk ke hidung. Padahal dia idgham bi gunnah, harus ada dengungnya. Maka harus bacanya masuk hidung. Miu, miwal. Nah, ketika miu ada terasa di hidung. Nah, ini banyak kesalahan sebagian ketika mengucapkan idgham bi gunnah. Yaitu tanpa memasukkan gunnahnya ke hidung. Hanya ditahan di ya, ditahan di waw. Nah, seperti itu. Nah, sampai sini selesai pembahasan makharijul huruf. Ya. Sekarang setelah kita mempelajari makharijul huruf, ya, walaupun ini untuk membaca bacaan Al-Quran yang benar, ini adalah dasarnya. Tapi ini tidak cukup, masih banyak lagi bab-bab yang harus kita pelajari. Ada bab sifat huruf, tapi secara praktek kita sudah menyertakan sifat sekali. Dot kita sertakan sifat istitalah. Kenapa? Karena kita mempraktekkannya, tak mungkin kita membunyikan lafaz tersebut tanpa kita sertakan sifatnya sekali. Cuman tidak kita jelaskan dan tidak kita kaji secara rinci. Ya. Sekarang kita beranjak kepada pembahasan itmam al-harakah. Nah, itmam al-harakah. Ini penting. Nah, ini sangat mempengaruhi bacaan Al-Quran kita.
Pembahasan itmam al-harakah. Apa artinya itmamul harakah? Menyempurnakan harakat huruf. Maka ada ditulis dalam matanya oleh Imam Al-Attibi. Imam At-Tibi menulis di matanya berkaitan dengan itmam al-harakah. Wa kullu matmumin wa kullu matmumin falayatimma illa bidhammi syafataini dhamma. Itu ya. Wazun khifadin lilfami yatimmu. Ya. Kita bacakan wa kullu matmumin. Wa kullu matmumin falai yatimma. Setiap yang berharakat dhammah maka dia tidak akan sempurna bunyinya illa kecuali bi dhammi asy-syafataini dhamma. Kecuali bidhammi syafatain dengan memonyongkan dua bibir dhamma, memonyongkan ke depan. Wazun khifadin bin khifadi lil fami yatimmu. Yatimmu wal maftuhu bil fathi ifhami. Nah, ini matan ditulis oleh Imam At-Tibi. Imam At-Tibi. Maka setiap yang berharakat dhamma, harakat dhamma, ini dhamma, maka tidak akan sempurna bunyinya illa kecuali bidhammis syafatain, dengan memonyongkan dua bibir dhamma ke depan. Memonyongkan dua bibir. Misalnya a i u bu. Baru dia sempurna Kalau kita baca tak sempurna. Kalau bibir kita hanya datar, tidak bergerak ke depan. Tak sempurna. Baru sempurna. Ini landasan kita. Ibaratnya kita mempelajari Al-Quran ini mengikut kepada hal-hal yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Maka dasar kita mengatakan seperti itu mana? Kayak inilah dasar kita penjelasan dari para ulama. Baik, kita jelaskan. Jadi yang berharakat dhammah tidak sempurna harakatnya, bunyinya, kecuali kita monyongkan.
bu. Baru sempurna. Kalau kita be, te, tak sempurna dia. Seperti itu. Maka harus kita menyongkan. Kemudian selanjutnya wazun khifadin yang berharakat inkhifad. Ya. Berarti yang berharakat kasrah. Tidak sempurna bunyinya kecuali bin khifadin lil fami. Kecuali dengan mengkasrahkan atau menggerakkan mulut ke bawah. Baru yatimmu, baru dia sempurna. I, ada gerakan ke bawah. I, bi, ti, fi. Jadi bukan i, bi, ti. Ini tak sempurna dia. Dia harus i, bi, ti, fi, ji. Seperti itu. Faham? Kemudian mana lagi? Wal maftuhu bil fathi. Kemudian yang berharakat fathah, maka dengan bil fathi. Fathah artinya apa? Terbuka, dengan membuka mulut. Membukanya bagaimana? Seperti gerakan senyum. Jadi jadi bukan o, tak. Tapi a, ba, ta, sa, ja. Baru dia sempurna harakat huruf. Dan ini sangat mempengaruhi. Karena tajwid ini apa? Tajwid ini berkaitan dengan mulut, berkaitan dengan gerakan, berkaitan dengan bunyi. Gerakan bunyi tersebut, setiap gerakan dari mulut akan mempengaruhi bunyi dari huruf tersebut. Maka ini sangat penting. Huruf tipis sa, kita tebalkan dikit, gerakkan sedikit, berbunyi so. Maka itu adalah gerakan mulut. Maka Imam Jazari mengatakan apa? Walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatum ri'in bifakhi. Tidak ada bedanya bainahu wa baini orang yang bisa tajwid dan orang yang tidak bisa tajwid kecuali riyadatum ri'in bifakhi. Riyadah, latihan mulut. Gerakan mulut. Biasakan gerakan mulut. Paham ya? Di a dengan senyum a, ba, ta, sa. Ini kalau dia huruf tipis. Paham ya? Jadi ketika u maka harus u. A'udzu. Harus monyong. A'udzu. Seperti itu. Ya. Kalau dia huruf itu huruf tebal, caranya bagaimana? Caranya dengan menutup mulut sedikit. Misalnya ta, to. Kita tutup mulut dan pangkal lidah terangkat ke atas. To, sa, so. Kemudian apa lagi? Za, zo, za, zo. Ya, ini akan kita praktekkan dalam membaca Al-Fatihah. Sudah semuanya? Sekarang kita ingin praktek Al-Fatihah. Ya, jadi huruf tipis kita buka mulut kita. Huruf tebal kita tutup. So, kita tutup sedikit. So, do, zo. Huruf tebal kita, huruf tipis kita buka. Kita akan praktek membaca Al-Fatihah. Ya. Okey. Semuanya sudah ikuti. Kita mulai dari a'udzubillah dengan gerakan mulut sekali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Jadi karena itu huruf tipis atau huruf tebal? Tipis, maka kita buka bukan ini belum sempurna. Kemudian ain. Karena dia dhammah, kita menyongkan bibir kita. Zu juga dhammah, maka kita menyongkan bi. Kita ke bawahkan bi. Ya, kemudian
kesalahan orang dalam membaca ta'awuz. A'udzu billah. Pada huruf shin tadi. Asyaiton. Dia harusnya asya. Tipis. Asyaiton. Dibaca dengan asyaiton. Ini salah. Kemudian pada kalimat ar-rajim. Ya. Kan sebelumnya nir-rajim ya. Ni ar-rajim. Nah. Ada yang baca nir-rajim. Mana yang betul antara dua ini? Minasyaitonir rajim. Satu. Yang kedua, minasyaitonir rajim. Satu atau dua? Satu. Pertama ya, bukan satu. Baik. Di sini ra bertasdid dan dia berharakat fathah. Sebelumnya nun sukun. Nun kasrah. Maka banyak orang yang karena ra apabila dia samakan dengan ra sukun. Ketika ra sukun sebelumnya kasrah, maka dia bacanya tipis. Ini ra sukun, dia sukun dulunya kan, bir kan ada tasdid. Kemudian setelahnya baru berharakat atas atau fathah. Maka dia baca tipis nir rajim. Salah. Jadi apabila ra berharakat atau ra bertasdid, maka kita tidak melihat harakah huruf sebelumnya lagi. Jadi kita tidak perlu melihat huruf sebelumnya apa, terserah. Mau berharakat fathah, kasrah, dhammah, terserah. Kita hanya fokus di ra-nya saja. Kalau harakat ra-nya itu fathah atau dhammah, maka dia tebal. Misalnya nir rajim, nir. Caranya bagaimana? Ni tipis, ni, buka ni. Ketika ra tutup dikit, nir. Tebal kan? Tapi kalau kita buka terus bunyinya tipis, nir. Tipis dia, nir. Tipis. Tutup dia, nir. Nir. Itu ya, nir rajim. Oke. Lagi sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu berkaitan dengan a'udzubillah. Kemudian ada kesalahan juga ketika kita membaca Al-Qur'an ini, yaitu dengan kesalahan pada mad tabi'i biasanya. Karena kita di Indonesia kadang metode gurunya dulunya salah dalam mengajarkan. Seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan di TV-TV sering kita dengar seperti ini. Ini adalah metode yang salah. Misalnya Allah, mad apa di sana? Mad tabi'i. A'u, mad apa di sana? Mad tabi'i. Mad tabi'i berapa harokat? 2 harokat. Maka kita berikan porsinya 2 harokat. A'u, 2 harokat itu berapa alif? 1 alif. Kenapa 2 harokat dikatakan 1 alif? Kenapa 2 harokat dikatakan? Kalau harokat itu sama dengan apa? Sama dengan ketukan. Misalnya a'u. Berarti 2. Kalau u-nya 2 harakat, a'u. Berarti 2. Kenapa 2 harakat dikatakan 1 alif? Karena alif itu hurufnya mad tabi'i, betul, hurufnya mad tabi'i. Karena adalah alif itu bacaannya 2 harakat. Alif. Iya kan? Tak ada orang baca alif. Tak ada. Dia alif. Dia tak. Iya kan? Makanya 2 harakat 1 alif. 4 harakat 2 alif. Seperti itu. Alif. Jadi dia 2 ketukan. Alif. Maka ketika kita membaca a'udzubillah dan mad tabi'i yang lainnya hanya 2 ketukan, tidak boleh. Kalau a'udzubi itu sudah panjang
4, bisa 4. Maka yang tepat adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, paham ya? Baik. Nah, kita beranjak ke bismillah. Al-Fatihah ini sangat penting. Pertama, berkaitan dengan kesahihan salat. Fasihatus salati min sihatiha. Sahnya salat berkaitan dengan sahnya baca Al-Fatihah. Kemudian juga huruf-huruf yang ada di Al-Fatihah, maka huruf-huruf itu nantinya yang akan banyak kita temukan dalam Al-Quran yang lain. Ada alif, ada ba, ada sin, ada mim. Huruf-huruf hijaiyah yang lainnya secara umum sudah terkandung dalam Al-Fatihah. Betul Al-Fatihah, maka akan memudahkan kita untuk membaca ayat-ayat atau surat-surat setelahnya. Ya, kemudian bismillah. Ya. Setelah ana ucapkan, ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bis tipis maka kita buka. Bis. Nah, kita gerakan bis. Bismillah, 2 harakat Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim sama. Bismillahir. Jadi dia tebal. Hir. Bunyinya gitu, bukan hir. Jadi kita cepatkan hir. Hir bukan hir. Hir. Karena ra berharakat fathah, bertasydid berharakat fathah. Okey, lagi sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah lagi. Kita masuk ke alhamdulillah. Dia juga tipis. Kita buka dulu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayo. Di sini kesalahan yang banyak adalah ketika tebal salah, dia tipiskan alham. Kemudian lam menjadi berqalqalah alham. Ini juga salah. Alham salah. Dia alham. Allah alamin, bukan alamin tapi alamin. Lagi kita baca sama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim sudah ada di bismillah tadi. Langsung kita baca sama-sama. Ar-Rahmanir-Rahim. Mulai A-nya tipis A, bukan or. Ada orang salah karena ingin mendapatkan tebalnya ra, dia sudah langsung baca A. Ar-Rahman, salah. Dia harus A. Ar. Jadi ada gerakan mulut, dibuka, ditutup. Ar-Rahman, Ar-Rahmanir. Seperti itu. Lagi sama-sama. 1, 2, 3. Ar-Rahmanir-Rahim. Kemudian Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Ma kita panjangkan dengan 2 harakat saja. Kesalahan Maliki Yaumiddin. Ini salah. Jadi Maliki Yaumiddin. Kemudian jangan terjadi tasydid pada lik. Maliki Yaumiddin. Salah. Karena dia Maliki Yaumiddin. Itu. Ayat selanjutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya dia ada tasydid, maka dia iya. Tapi tak boleh
berlebihan juga. Iya. Ini susah pula kita dia. Iya, tapi iya. Tak betul dia. Iya. Kemudian na'budu. Na'budu ada ain yang sukun. Ain sukun. Banyak orang baca na'budu, maka salah. Karena ain dia sifatnya mengalir tetapi hanya setengah. Dia mengalir hurufnya tapi hanya setengah, bainiyah. Dia tidak seperti huruf sin. Sin itu mengalir dengan sempurna. Misalnya sa si su bas. Bisa dia panjang bas. Kalau ain dia tidak. Dia mengalir setengah. A i u ba. Dia tak ba tak. Kalau ba maka sifatnya kuat, jahar, tak boleh. Dia harus mengalir. Ba. Maka ada ba. Tapi dia mengalir panjang pun tak bisa dia. Ba. Tak berat. Jadi dia ba. Sedikit. Jadi sifatnya pertengahan. Dia tidak tidak berhenti langsung dan dia juga tidak panjang. Maka iyyaka na'budu. Jadi na'budu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lagi sama-sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ayat selanjutnya. Ihdina. Ha karena dia sukun ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ingat, hanya sukun, maka sifatnya harus jelas. Bukan ih. Bukan juga ada ya, dia jadi imalah dina. Salah dia kalau kita panjangkan kita pendekkan dina. Sod si, dia sirata, siratal. Jadi jangan menjadi siratal. Dia hanya tebal aja. Karena lam hurufnya tipis. Maka ketika bertemu huruf tebal dengan huruf tipis, maka setelah dia ditutup dia dibuka. Tol. Kan dia kalau ditebalkan to. Ketika berjumpa lam tol dibuka. Bukan tol. Ini tebal. Kalau tol tebal, dia dibuka tol. Maka ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Mu berharakat dhammah, maka harus kita monyongkan mu. Sin hurufnya tebal atau tipis? Tipis, maka harus kita buka. Tidak boleh mus. Tak, kita buka. Mus. Kita tarik mus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, ayat selanjutnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, lagi kuat sirata. Kemudian an'amta. Nun dia juga memiliki sifat bainiyah seperti ain. Dia ketika sukun dia bukan tak. Itu dia kuat. Ana. Tapi dia bukan qalqalah ana. Tak. An'amta. Mim juga. An'amta. Jadi jangan qalqalah ana'a. Tidak boleh. Jangan juga dia an'amta. Tak boleh juga. Karena dia sifatnya pertengahan juga. Aliran. Dia ada mengalir sedikit. An'amta alaihim. Lagi sama-sama. 1, 2, 3. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi ta bukan ta alaihim. Ta alaihim. Bukan ta alaihim. Okey, lanjut. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Ingatkan dia gha bukan go. Ghairi. Mengalir dia maghdu. Bukan makdu tapi maghdu. Kemudian kesalahan pada dot. Wala kita dibaca walo. Karena ingin mendapatkan tebalnya dot dengan cepat, maka di lam sudah ditebalkan. Atau malahan di waw sudah. Walado. Ini salah. Dia harus tipis. Wa dan lam huruf tipis. Wala. Wala. La tipis. Wala. Untuk caranya supaya dia dapat dengan tebal itu, coba kita panjang la. Ini tipis. Ketika ada dot tebal kita tutup walad. Kalau kita biarkan dia terbuka walad, maka dia tipis dotnya. Maka di lam itu dibuka dulu, baru ditutup. Walad. Laad. Walad. Jadi dia bukan walad. Bukan walad tapi wala. Walad. Do. Kemudian do ada istitalah. Tidak boleh walad do. Tapi ada walad. Walad do. Walad do. Seperti itu. Kemudian dot. Ya. Dot panjangnya berapa? Dolin. Dia mat apa? Dia mat lazim. Mat lazim berapa panjangnya? Dolin itu mat lazim. Berapa? 6 harakat. Berapa alif 6 harakat? 3 alif. Ya, dia panjang. Kesalahan orang memanjangkan lin daripada do. Tak boleh. Dia hanya boleh sama-sama panjang atau lin lebih pendek. Tidak boleh lin lebih panjang daripada do. Ya, itu kesalahan. Walad. Jadi yang betul walad dolin. Tak boleh walad dolin. Tak boleh. Maka salah. Yang mat lazim. Mat lazim ini adalah mat terkuat. Dia tak ada mat lain yang bisa mengalahkan dia. Itu. Faham? Ya, sama-sama kita ulang dari a'udzubillah sampai waladdallin. Ya. 1 2 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terus. Ya, saya minta ada yang mempraktekkannya. Coba, Ryan. Tak apa, depan seperti biasa. Ya. Ya, kita dengar bacaan dari Ustaz Ryan. Bentar. Pakai mic biar didengar oleh sahabat-sahabat yang di sebelah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Jazakumullah khairan. Ya. Maka sampai di sini maka kita sudah jam 11. Maka berakhir daurah atau pembekalan tajwid atau tahsin kita. Ya, Ustaz. Baik, ya, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ingat, ini hanya mungkin sebagian kecil saja yang berkaitan dengan ilmu tajwid. Dengan kita mempelajari ini belum menjadikan kita bacaan Al-Qur'annya betul. Ingat, untuk menjadi atau bacaan kita baik dan benar, maka diperlukan terus belajar, diperlukan terus mutala'ah mendalam, kemudian sering mendengarkan murattal itu juga kita dengarkan dengan seksama. Ini bagaimana munjinya, seperti apa. Misalnya Syekh Khalil Husari itu sangat bagus sekali, bisa kita lihat. Atau kalau ada Syekh Aiman Rusdi Suwaid, kita dengarkan bagaimana beliau melafazkan huruf-huruf tertentu yang mungkin sulit bagi kita. Itu sangat penting, ya, latihan, ya. Wa laisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatu mri'in bifakhihi. Tidak ada bedanya orang yang bisa membaca Al-Qur'an dengan tajwid yang benar dengan orang yang tidak, kecuali hanya latihan. Sering latihan, sering belajar. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.